Jumpa lagi dengan saya pada video ke-6 atau pada pertemuan ke-6. Jangan lupa teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa untuk mengambil absennya pada kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor buku pokok atau nomor induk mahasiswa, dan perguruan tinggi asal dari perguruan tinggi. Yang keempat, jika ada pertanyaan, saran, kritikan, atau pernyataan dipersilahkan agar menambah khazanah dan diskusi ilmu pendidikan Pancasila. Pada pokok bahasan ke-6 ini kita masuk pada bab 3, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, pertama pembahasannya itu kita akan melihat menelusuri konsep negara dan tujuan negara dan urgensi dasar negara. Nah, silahkan sambil menikmati video ini rekan-rekan mahasiswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang makna dan hakikat negara. Kedua, tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah. Nah, silahkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk sebenarnya bagaimana sih menelusuri konsep negara. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Pertama, ada tempat atau daerah atau teritorial. Nah, kemudian yang kedua, ada unsur manusia atau umat atau rakyat ataupun bangsa atau masyarakat. Nah, yang ketiga, ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga nama lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Nah, silahkan kita diskusikan siapa sih negara pertama kali yang mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Silahkan sampaikan di dalam resumenya nanti. Nah, kemudian berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan. Pertama, negara dalam keadaan diam. Nah, fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Kedua, negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya menelusuri konsep negara. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan. Apalagi manusia yang pasti memiliki tujuan hidup. Apalagi suatu bangsa yang telah mendirikan bangsa. Pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan atau saya jelaskan. Pertama, tujuan negara itu adalah pertama, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Kedua, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran keagungan sebagai tujuan negara. Ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Keempat, keadilan sebagai tujuan negara. Dan kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Nah, itu adalah intisari dari 5 tujuan negara yang disarikan oleh Diponolo pada tahun 1975, yang dikutip langsung oleh Ristek Dikti pada tahun 2016. Nah, selain itu banyak para ahli yang bicara tentang pertama teori kekuatan dan kekuasaan negara sebagai tujuan negara. Ada Sanyang, kemudian ada Niccolo Machiavelli, kemudian ada Friedrich Nietzsche. Silahkan rekan-rekan mahasiswa untuk mencarinya. Kemudian teori kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara itu ada Dante Alighieri, ada Thomas Hobbes, dan ada Theodore Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat. Silahkan kalian cari, rekan-rekan mahasiswaku atau teman-teman mahasiswaku. Kemudian kemerdekaan sebagai tujuan negara itu ada dikemukakan oleh Herbert Spencer, kemudian Immanuel Kant,
Dan ketiga adalah Hegel. Nah, yang keempat itu ada teori keadilan sebagai tujuan negara. Silahkan dicari, ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas, dan ada Immanuel Kant. Kemudian yang kelima ada teori kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Ada Muhammad Atta dan ada Immanuel Kant. Nah, sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda tentunya. Bahkan terkadang saling bertentangan. Nah, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, aliran liberal individualis, yaitu aliran yang berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivitas atau sosialis, yaitu berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Nah, sedangkan tujuan negara Republik Indonesia jika disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kesejahteraan, dan kedua, pendekatan keamanan. Kemudian kita masuk kepada menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa secara etimologis istilah dasar negara maknanya identik sekali dengan istilah Grundnorm, yaitu norma dasar, Recht atau cita hukum, Staat atau cita negara, dan filosofi Grundslag atau dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Nah, secara terminologis secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk penyelenggaraan negara. Dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, sedangkan secara teoritik istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut sebagai a basic norm atau Grundnorm. Nah, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, implikasi dan kedudukan dasar negara ini. Maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel nanti maknanya berbeda. Mau saya jelaskan lagi. Maka dasar negara bersifat permanen. Oke, bersifat permanen. Sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi apa yang pada hari ini berkembang, maka peraturan pun mengikuti perkembangan peraturan tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada apa sih alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kita harus melihat bahwa setiap orang pasti bertanya-tanya, kenapa Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda membutuhkan kendaraan? Nah, apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang akan Anda lalui dengan kendaraan tersebut? Ya, Pancasila seperti aspal yang memberi arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan, berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Nah, Pancasila menjamin bahwa kita itu menjadi negara yang bersatu dengan kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Itu dia. Nah, kemudian, lalu bagaimana seharusnya Pancasila itu diperlukan sebagai kajian sebagai dasar negara? Nah, kita harus melihat bahwa penyelenggaraan negara atau pokok pikiran dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil berhadap sebenarnya menjunjung tinggi hak manusia, hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur.
Pokok-pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan azas moral dan bangsa dan bernegara. Sehingga nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kejujuran, sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai itu hadir bukan hanya bagi orang di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga seluruh orang Indonesia, baik itu pemangku jabatan, masyarakat biasa, ataupun anak-anak yang baru dididik atau yang masuk SD ataupun TK, harus dimulai menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian bagaimana kita menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau kita lihat secara sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, maka secara ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kelahirnya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 45 sebagai payung hukumnya. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Nah, kemudian secara historis Pancasila sebagai dasar negara, kita bisa lihat ketika sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian pada pidato 1 Juni 45, Soekarno menyebut dasar negara menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofi Grondslag atau bagi Indonesia merdeka, atau filosofi Grondslag sebagai fundamental atau fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Nah, Soekarno juga menyebut dasar negara istilah Weltschouw atau pandangan dunia. Dapat diumpamakan bahwa Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Nah, itu dia kutipan dari Dirjen Dikti 2016. Nah, sedangkan sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara, secara ringkas ada pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan negara menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari Tuhan, hukum alam, sifat-sifat sosial yang dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dan pergaulan dunia. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Kemudian kita masuk kepada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita harus ingat ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, junto pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, terkandung bahwa Pancasila menjelma menjadi azas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau dalam sektor pemerintahan, maka Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, jadi sekianlah pertemuan ke-6 kali ini. Saya mohon rekan-rekan mahasiswa meresume video tersebut dan membuatnya di dalam minimal 1 halaman double folio, terus mengirimkannya kepada saya secara WA pribadi. Nah, jangan lupa membaca referensi-referensi buku yang lain terkait pendidikan Pancasila, sehingga menambah khazanah pendidikan Pancasila atau pemahaman pendidikan Pancasila. Jadi sekian video pada kali ini. Semoga menambah pengetahuan rekan-rekan, Bapak, Ibu, ataupun teman-teman mahasiswa.
Semoga ini menjadi penambahan kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Dan jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu. Sekian video pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.